DPR RI, baik yang hadir langsung maupun yang virtual. Yang kami hormati Saudara Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, perkenalkan, nama saya Hamdi Jainal, Ketua Umum Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia. Kebetulan saya di sini bersama sekjen saya Ibu Nita dan beberapa perwakilan DPP dan salah satu anggota kami yang ada persoalan di Solok Selatan. Beberapa diskusi ini kami sering lakukan, pernah dengan Ustadz Teddy saat itu, dengan Ustadz Mardani saya beberapa kali WA, Ustadz, sampai saat ini belum terjadi audiensinya. Permasalahan serta masukan perihal tenaga honorer kategori dada dan tenaga honorer non kategori di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak adanya job security, kepastian kerja di kami tenaga honorer karena kontrak kerja yang berkepanjangan. Tidak adanya income security, pendapatan. Beberapa daerah masih jauh di kata layak, masih banyak di bawah UMP, UMK. Apalagi jaminan sosial. Banyak beberapa daerah saudara kami yang tidak mempunyai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan apalagi. Bahkan beberapa guru untuk BPJS Kesehatan, karena dia di bawah UMK, dia ingin mendaftarkan secara PBI, dia tidak bisa karena dia S1, mempunyai gelar S1. Itu beberapa guru-guru kami di daerah akhirnya buat berobat saja tidak bisa. Dan kalau memang serius pemerintah dan DPR ini untuk memperjuangkan kami, mohon maaf, mohon izin pimpinan, kami juga sudah membuat beberapa DIM mungkin pada 2015-2016 berseliweran DIM. Kami juga sudah membuat DIM yang sudah di FGD-kan dengan pakar hukum tata negara. Kami FGD-kan di UNJ bersama Pak Margarito kami saat itu. Kami juga berharap tenaga honor kategori 2 ini janganlah dipersulit. Kenapa? Di tahun 2015, Pak, guru bantu swasta DKI Jakarta itu bisa di PNS-kan atau diberikan status. Itu terjadi, itu setelah berlakunya Undang-Undang ASN. Itu bisa dengan diskresi. Di sana jelas hanya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Pak Yudi Krisnandi saat itu. Kami berharap kami juga bisa, kan sama-sama mengabdi untuk negara Kesatuan Republik ini. Selanjutnya terjadi persoalan-persoalan lagi, Pak. Kawan-kawan kami tadi menitip dan kawan kami juga dari Solok Selatan, guru honorer di Solok Selatan itu ada kurang lebih 600 orang. Mereka lulus passing grade, tapi mereka tidak didaftarkan. Mereka sudah lulus, mereka tidak didaftarkan untuk masuk dalam pendataan, masuk dalam sekarang pembukaan, Pak. Mereka tidak bisa karena daerah tidak membuka keran buat mereka. Bila mereka tidak didaftarkan, mereka yang sudah lulus ini bisa hilang, Pak. Akan hilang datanya. Selanjutnya di Permen nomor 20, guru ASN yang memenuhi ambang batas seleksi P3K Japung Guru tahun 2021, pendataan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah, perpanjangan pendataan honorer bagi kawan-kawan kami yang contoh ada kawan saudara kami juga, mereka tidak bisa didata. Kami minta jalur khusus, Pak. Karena mereka juga sama, Pak, pernah mengabdi untuk negara Kesatuan Republik ini. Mungkin untuk terkait Solok Selatan bisa ditambahkan Bu Dewi yang lebih ini, Pak. Ini langsung dari Solok Selatan baru datang semalam. Ya, silakan. Jadi kita waktunya sedikit karena sudah diambil tadi. Ya. Mungkin 2 menit atau 3 menit ya. 3 menit. Kita lanjut lagi karena kita sepakat jam 14.30 nanti kita selesai. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Pimpinan yang terhormat. Saya Dewi Haryanti, Ketua dari
Forum Honorer Solok Selatan. Di sini Pak, saya akan menambahkan dari Bang Hamdi tadi. Kami di sini kategori 2 dari Forum Honorer Solok Selatan itu ada berjumlah 1.559 Pak. Dari 1.559 ini itu ada 4 forum Pak, 4 kriteria Pak. Yang dimana ada kategori 2 sebanyak 147 yang datanya sampai saat ini masih aktif di BKN, sudah kami cek di BKN Pak minggu yang lalu. Dan non kategori 2 itu sebanyak 552 yang itu di dalamnya ada nakes dan tenaga teknis. Dan satu lagi itu ada lagi bagian guru passing grade itu berjumlah 244 dan non passing grade tambah yang ada terdata di Dapodik itu lebih kurang 600. Di sini Pak, yang kami harapkan karena kami di Honorer Solok Selatan itu berjumlah 719 orang itu kami dirumahkan Pak. Dirumahkan kami tanpa surat dan tanpa pesangon dan tanpa pemberitahuan kapan status kami ini dirumahkan. Bahasa kerennya dirumahkan gitu Pak, tapi di PHK secara tidak hormatnya gitu. Kami sudah melakukan mediasi dengan Bupati, dengan Dewan DPRD, dan juga bahkan kami DPRD Provinsi dan juga ke Pak Gubernur. Tapi belum sampai saat ini kami belum ada belum ada tindak lanjut dari nasib kami yang honorer yang dirumahkan ini Pak. Bahkan kami sudah sampai ke Menpan RB dan kami diterima oleh Pak Alek, sampai ke BKN, dan juga kami sudah sampai ke staf ahli Presiden itu Pak Linis Kogoya. Sampai saat ini kami belum ada jalan dan kejelasan status kami. Kami dirumahkan dengan alasan tidak adanya dana dan memberlakukan surat Menpan RB per tanggal 31 Juli 2022 yang tidak boleh adanya pegawai honorer. Tapi itu belum berlaku Pak. Berlakunya itu dalam surat itu kan November 2023 gitu. Tapi di sini dari pihak Pemda Solok Selatan dengan dirumahkan kami, tetapi mereka merekrut tenaga baru sebanyak lebih kurang 630. Sementara kami yang dirumahkan ini Pak, dari 2005 kami tidak punya gaji Pak. Kami hanya di sukarela sampai tahun 2013. Setelah seleksi 2013 itu seleksi kategori 2 itu baru kami digaji Pak. Dengan gaji yang menurutnya tidak sesuai dengan UMR. Tapi kami sebagai bangsa, sebagai anak negeri dari bangsa Indonesia dan putra-putra daerah Solok Selatan, kami tetap mengabdi karena Solok Selatan itu merupakan kabupaten pemekaran ya Pak dari Kabupaten Solok. Jadi di situ kami mengabdi dan sekarang kami diterlantarkan dan kami tidak menerima hak kami. Dan saya sebagai perwakilan dari Ketua Honorer Solok Selatan, saya memohon dan meminta kepada pimpinan yang terhormat dari Komisi 2 dan Bapak Ibu, saya minta sama seperti Ibu Keke tadi juga, mungkin nasib kami sama ya Pak. Cuman beliau lebih dahulu daripada kami 2021. Kami terakhir itu mengabdi di 21 September 2021 Pak. Jadi kami mohon berikanlah kami jalur khusus untuk bisa kami masuk dalam pendataan Menpan RB ini Pak, yang bisa dipekerjakan kembali seperti kategori 2 dan yang dirumahkan ini yang non kategori 2 ini Pak. Ya. Mungkin saat itu Pak. Terima kasih. Bangsa, karena didengarkan live ini, bukan kami anggota DPR saja yang dengar ini, seluruh warga Indonesia mendengarkan. Jadi sudut pandang ini kita pahami sebagai bagian daripada persoalan bangsa kita. Dan ini memang harus diselesaikan. Memang tidak bisa cepat, tidak bisa, tapi harus terukur, terarah dan tersistem. Nah, oleh karena itu, terima kasih kami kepada Bapak Ibu semua yang telah memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada kami. Dan mudah-mudahan ini berlanjut, beberapa persoalan yang harus kita
per item tadi yang disampaikan ini bisa kita selesaikan. Tapi saya terus melihat bahwa yang Bapak Ibu suarakan adalah keadilan, hak, dan kami wajib Pak, anggota DPR itu wajib mendengarkan dan memperjuangkan dalam batas-batas kapasitas, dan kita akan diskusikan dalam sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai mitra kerja kami. Nah, oleh karena itu kita dengarkan nih kawan-kawan tanggapan dari kawan-kawan anggota DPR. Nah, nanti menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada pertemuan ini, sehingga pada saat dengar pendapat dengan mitra kerja kita bisa diambil keputusan yang layak, yang harmonis, yang menyentuh rasa keadilan. Itu penting, saya kira. Kita ujung, karena saya di sebelah kanan tadi, kita mulai sebelah kiri, ya. Pak Mas Adi, silakan. Belakangan aja. Oke, ya Pak, silakan. Pak Kamsar, silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semuanya. Pimpinan yang kami hormati, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebelum saya ngomong banyak, tidak terlalu banyak, kehadiran saudara-saudara mampu melelehkan air mata yang duduk di depan saudara-saudara ini. Kami haru, ya. Apalagi yang tadi dari NTT, seorang diri, biayanya pun patungan, sampai biayanya 40 juta. Ini ada dari Sumatera, ada dari NTT, dari seluruh Indonesia, ya. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Saya berjanji dengan bapak-bapak yang ada di depan ini, terutama pimpinan, akan menindaklanjuti dan akan membawa masalah ini dalam satu rapat yang lebih lengkap. Nah, termasuk kita akan mengundang para menteri, ya Pak, ya, untuk menteri untuk menyelesaikan masalah ini. Yang jelas, beberapa tamu dari daerah kali ini mungkin yang benar-benar bisa membuat berdiri bulu-bulu yang ada di tangan yang dulu di depan saudara-saudara sekalian. Kami tidak hanya janji omong kosong, ya, karena hari ini tidak bisa membuat keputusan, dan kami memang yang hadir ini dari anggota Dewan ini tidak bisa membuat keputusan untuk saat ini. Kami harus memerlukan kehadiran dari beberapa pihak, ya, untuk membuat keputusan ini. Tapi yang jelas, mudah-mudahan kehadiran saudara-saudara yang dari jauh sekalipun, yang biayanya 40 juta satu orang, tidak sia-sia. Mudah-mudahan itu yang janji kami, sehingga kami terus terang aja akan menindaklanjuti dengan yang lebih lengkap yang bisa membuat satu keputusan. Saya kira ini aja yang kami sampaikan, ya. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukamto, sangat dekat nih kelihatannya sama kawan-kawan nih dari Jogja, ya. Tenaga kependidikan. Saya tadi bingung, tenaga pendidikan. Oh, ternyata saya ngerti itu. Memang kalau nggak ada operator itu, KIP segala macam tuh nggak bisa masuk, Pak. Jadi luar biasa. Saya ngerti itu. Mantap. Silakan, Bu Dian, ya. Silakan. Nanti Pak Martani mungkin yang terakhir kali ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kalau menerima aspirasi RDPU seperti ini sebenarnya sedih. Karena tidak cuma dari tenaga pendidik, di sini banyak juga dari kesehatan, dari tenaga-tenaga non-pendidik yang fungsinya membantu para pendidik biar lancarnya kegiatan belajar mengajar. Saya ingat satu hal dulu waktu saya masih kecil itu, kalau di sekolah ada yang namanya pesuruh, ya. Waktu itu pesuruh di sekolah saya itu, kalau nggak salah, PNS itu dulu. Dan
setelah saya lulus dari SMP, kalau nggak salah SMP, beliau baru pensiun. Nah, untuk regulasi seperti ini, menurut saya sih ada kemungkinan besar juga kita punya harapan. Yang namanya harapan, kita harus punya harapan ya. Masalah perjuangan, mari kita perjuangkan bersama-sama. Saya yakin pimpinan-pimpinan kami di Komisi 2 dan semua anggota di Komisi 2 juga tidak pernah menutup mata, tidak pernah menutup telinga untuk mendengar, melihat, bahkan kami turun langsung ke masyarakat. Dan kami di Komisi 2 dengan komisi yang lain kita bersinergi juga sebenarnya. Kita mempunyai pansus, sudah membentuk pansus. Nah, mudah-mudahan saja nanti pimpinan-pimpinan kami dan para anggota di Komisi 2 dan komisi lain yang berkaitan erat dengan pendataan serta pengangkatan ASN ini mempunyai solusi yang bagus. Jadi kalau untuk kepres tadi saya mendengar bagaimana seandainya ada kepres gitu kan, bagus juga ini masukan kepada kami. Terus kita harus merevisi manajemen regulasi juga untuk formasinya, karena banyak juga sih sebenarnya yang datang ke kami juga. Jadi ketika mereka login ke sistem itu memang tidak ada pilihannya. Tidak ada pilihannya, jadi mereka bingung dan ketua atau pimpinan mereka juga bingung mengarahkan ini mau dimasukin ke yang mana gitu kan. Ini yang saya dengar nih dari laporan-laporan dari luar. Nah, mungkin nanti hal-hal seperti ini kita akan diskusikan bersama. Insya Allah ada jalan. Ya, walaupun jalan ini panjang ya, kita tidak bisa menjanjikan cepat. Ini pasti suatu jalan yang panjang, karena kan per 2023 ini harus selesai sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan perpanjang lagi sampai semuanya bisa selesai. Itu saja dari